الرحمن الرحيم نوينا الاتفاق والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita kemarin sudah belajar sampai Utsman bin Maz'un di dalam berlindungan siapa itu tadi? Al-Walid bin Al-Mughirah. Dalam Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu yang kita kemarin jelasin karena orang Arab kalau tinggal atau pergi dari tempat mau balik lagi harus ada jaminan atau seperti di sini bilang perlindungan orang dari kampung tersebut atau kota tersebut. Ini biasa mereka di situ, adat mereka di masa tersebut. Sekarang sudah ada. Yang sekarang saya di sini di bawah perlindungan siapa itu? Ya yayasan di sini, Yayasan Al-Hawthah Al-Jindaniyah. Orang yang pergi ke Arab Saudi juga kalau dia mau kerja harus ada itu namanya dalam bahasa Arab kafil atau kafil. Seperti kafilul aitam ya, urusan kita di tangannya. Kalau dalam satu hari dia marah atau mau keluarin kita, ya ayo silakan. Itu mungkin kita bilang ini aturan dari zaman jahiliyah. Sampai kita muslim, ini muslim mungkin kita orang Indonesia bilang oh ini non Arab sama Arab kan juga orang Yaman juga mau kerja di Arab Saudi harus ada, orang Yaman mau kerja di Oman, di Kuwait harus ada. Ini kenapa? Ya karena ini aturan non muslim atau aturan kafir. Ada berapa di bawahnya ada berapa salah tapi sudah mereka terima. Kemarin kita sudah belajar kisah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un kemarin kita jelasin juga itu orang yang membina 10 orang yang pergi ke Al-Habasyah ya kan. Itu Sayyidina Utsman bin Maz'un balik atau mau balik ke Makkah tidak bisa, harus ada perlindungan. Dia masuk di bawah Al-Walid bin Al-Mughirah. Hari ini kita masuk di Abu Salamah. قصة أبي سلمة رضي الله عنه في جوار أبي طالب. أبو سلمة بن عبد الأسد قال Abi Salamah ini di sini banyak yang kemarin kita bilang ada berapa orang yang balik ke Makkah, tapi di sini kayak orang yang masuk di bawah orang yang mulia seperti Al-Walid bin Mughirah itu salah satu tokoh masyarakat yang mulia di antara Quraisy. Ini Abu Salamah balik di bawah Abu Talib. Abu Talib kita tahu kemarin mereka ganggu Abu Talib juga, ganggu keluarganya. Tapi itu seperti cara yang tadi kita bilang masuk di bawah perlindungan fulan itu kayak mereka rasanya ini mulia sudah. Walau dia tidak bisa membela sendiri dari gangguan Quraisy, tapi mereka masih bisa berhormat sama orang yang di bawahnya. Abu Salamah لما استجار أبي طالب مشى إليه رجال من بني مخزوم فقالوا يا أبا طالب لقد منعت منا ابن أخيك محمدا فما لك ولصاحبنا. Ini Abu Salamah satu orang lain bukan dari suku Quraisy, dari luar. Tapi waktu dia kasih perlindungan kepada Abu Salamah mereka bilang itu kufar Quraisy datang ke Abu Talib, wahai Abu Talib, kamu sudah bisa bantu anak atau bahasa Indonesia namanya apa, paman ya kan, bukan paman itu namanya ini anak saudara, anak bibi, ini bahasa Indonesia gunakan. Tapi kenapa kamu masih cari orang lain? Artinya ini salah, mereka lihat salah. Terus
Coba baca Ustazah. Ya Syekh. Abu Salamah berada dalam perlindungan Abu Talib. Ibnu Ishaq berkata, adapun tentang Abu Salamah bin Abdul Asad, maka Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku dari Salamah bin Abdullah bin Umar bin Abu Salamah bahwa ia diberitahu bahwa ketika Abu Salamah meminta perlindungan kepada Abu Talib, maka beberapa orang dari Bani Makhzum menemui Abu Talib dan mereka berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, apa arti ini semua? Engkau telah melindungi anak Ini saudaramu. apa arti ini semuanya? Maksudnya kayak berlawan sama kita. Kamu masih orang takut sama keluargamu, tapi bisa juga sampai berlindungi atau melindungi orang lain juga. Ini maksud kamu apa itu? Terus Muhammad dari kami, apa alasanmu melindungi salah seorang dari kami? Abu Thalib berkata, ia meminta perlindungan kepadaku karena ia anak saudara perempuanku. Jika aku tidak melindungi anak saudara perempuanku, maka aku juga tidak akan melindungi anak nah saudara ini laki-laki. kerabat juga sama Abu Talib ya kan? Ya, tidak mungkin dia tolak, harus terima. Terus juga ini orang kufar Quraisy masih kafir, tapi masih berhormat tentang masalah ini anak saudara saya atau kerabat dari perempuan saya masih mereka terima. Nah, lanjut. Abu Lahab berdiri kemudian berkata, hai orang-orang Quraisy, demi Allah kalian sudah banyak bicara pada orang tua ini. Kalian tidak henti-hentinya memprotesnya atas perlindungannya terhadap salah seorang dari kaumnya. Demi Ya, Allah, ini siapa? Abu Lahab ya. Abu Lahab yang paling musuh. Tapi juga bilang sama mereka, ya sudah, ini banyak bicara tentang Abu Talib. Tidak mau dia berlindungi saudaranya atau kerabatnya ini. Ini orang yang Abu Lahab ya. Kalau Allah Ta'ala dapat bantuan, kita jangan lihat siapa atau kapan atau dari mana. Itu luar biasa. Nah, lanjut. demi Allah, kalian berhenti dari memprotesnya, atau kita mendukungnya di dalam apa saja yang ia dukung, hingga mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka Ya, berkata, ini musuh yang paling pertama kepada Nabi Muhammad. Tapi masih bisa membela Abu Talib karena dia berlindungi atau melindungi orang yang lain. kita pilih apa yang tidak engkau inginkan, wahai Abu Utbah atau Abu Lahab. Abu Lahab adalah pendukung dari penolong mereka dalam menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap berada dalam kondisi seperti itu. Abu Talib sendiri tertarik kepada Abu Lahab begitu ia mendengar ucapan Abu Lahab di atas. Ia berharap kiranya Abu Lahab bersikap seperti dirinya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib berkata memotivasi Abu Lahab untuk menolongnya dan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bait syair di sini kita tidak baca, tapi hasilnya itu mau keluarin iri atau rasa Motivasi. cemburu ya, biar dia membela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Abu Lahab sudah ahli neraka. Itu di antara mereka kadang-kadang ada membela, tapi bukan maksud agamanya. Bukan maksud ini karena agamanya. Kita membela karena keluarga saya. Seperti cerita kemarin waktu mereka masuk Syekh Bani Hashim. Itu semuanya, yang muslim, yang non-muslim, semuanya Bani Hashim masuk di satu tempat. Ya, banyak. Kecuali yang kita kemarin masih ingat, Abu Lahab. Abu Lahab dia tidak bisa atau tidak mau ikut mereka. Lihat ini sekarang yang terjadi di Gaza juga. Mereka datang Jermania, Amerika, Britania, itu Prancis mau membela Israel. Ya kenapa? Karena orang kafir, walau bukan saudara, tapi orang kafir agamanya satu. Rasulullah SAW bersabda, Al-kufru kulluhu millah. Itu agama-agama lain itu semuanya namanya kafir atau satu agama. Maksud di hukum syar'i ini kita kasih hukumnya sama. Ini kafir. Terus di bait syair itu wa in amara Abu Utaibah ammahu laqad radiya bima an yusama al-madalima aqulu lahu wa aina min nasihati
Aba Mu'tibin sub sawadan qa'iman wa la taqbalanna ad-dahra ma 'ishta khuttatan. Itu nasihat dari Abu Talib ke Abu Jahal, ini karena saudaranya langsung. Abu Lahab, maaf, Abu Lahab. Karena saudaranya langsung, wahai Abu Lahab atau Aba Utbah, karena anaknya namanya Utbah, kamu harus seperti saya membela Muhammad walau tidak ikut agamanya, tapi tetap Abu Lahab tidak terima. Lanjut masih syair bait syair itu panjang tapi kita tidak baca. Lanjut dukhul Abi Bakar. Ini cerita yang kedua, cerita Abu Bakar. Ini mungkin yang terakhir. Ini mungkin yang terakhir tentang masalah orang yang minta berlindungan atau melindungan dari orang lain. Di sini Abu Bakar. Tapi cerita Abu Bakar beda sedikit karena Sayyidina Abu Bakar sifatnya beda juga. Juga di sini karena Abu Bakar orang mulia di agama Islam, mereka bawa ceritanya. Terus syekh yang lain itu semuanya yang kemarin kita bilang 33 orang yang balik, pasti itu semuanya syari perlindungan atau melindungan biar mereka bisa masuk ke kota Makkah. Ini cerita orang-orang yang besar, juga cerita orang-orang yang pilih, orang yang mulia di antara Quraisy. Abu Bakar itu sifatnya atau ceritanya lebih sedih dari yang lain karena dia atau karena beliau radhiyallahu anhu itu taman yang akrab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca, Bu. Ya, Abu Bakar mengembalikan perlindungan Ibnu Ad-Daghana. Ya, Ibnu langsung Ishaq ini mengembalikan. Kita belum tahu kapan dia ambil, tapi judulnya judulnya. seharusnya di sini di dalam bahasa Arab Dukhul Abi Bakrin fi Jiwar ibn Daghina. Baru masuk. Kenapa judulnya langsung Abu Bakar mengembalikan? Iya, di sini begitu, Syekh. Tapi ceritanya hasilnya seperti itu. Dia masuk di bawah berlindungan itu Ibnu Daghina. Setelah dia tidak kuat, Ibnu Daghina juga bilang sama dia, ayo mengembalikan berlindungan saya. Ya, itu hasilnya. Lanjut, baca. Ibnu Ishaq berkata, seperti dikatakan kepadaku oleh Muhammad bin Muslim Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa bahwa Makkah terasa sempit baginya, ia Ini mendapat lihat, ini terasa sempit sempit. bagi. Ini lihat gimana mereka. Mereka benar. Kita lihat kalau ada yang ganggu tetangga atau taman, saya sudah tidak kuat tinggal di tempat tersebut. Saya mau pergi ke tempat lain. Apalagi ini mereka ganggu agamanya, ganggu keluarganya, ganggu budak-budak. Kalau budak juga keluar, mereka ganggu. Kalau mereka mau beli, mereka ganggu. Itu kasihan mereka. Rasanya itu subhanallah al-azim. Benar mereka itu kalau kita kasih bayangan sedikit seperti yang terjadi di sana. Bayangan aja, bayangan kita masih belum sampai seperti itu. Kalau kita kasih bayangan itu bahala mereka benar ini atau derajat mereka benar derajat yang mulia. Karena bisa sabar kita ini kalau ada yang ganggu lewat WA aja, WA dua chat itu masuk. Walau saya sudah blokir, tapi masih di dalam hati saya ini fulan ini itu fulan gimana ya kan? Apalagi kalau ada 2 orang, 3 orang, 5 orang semuanya kirim seperti ini benar itu sempit, rasa sempit bagiannya. Terus Ia mendapatkan gangguan di dalamnya. Ia melihat kekejaman orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Maka tidak kuat Sayyidina Abu Bakar lihat bagaimana mereka tejam sama Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, tidak kuat. Ini tamannya dari kecil. Terus maka ia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, dan beliau pun ini lihat untuk berhijrah. Berarti hijrah yang mana Syekh ini? Dia mau hijrah, mau keluar dari Makkah. Tapi dia tidak tahu. Sahabat itu kemarin mereka sudah Rasulullah kasih apa itu bahasa tujuan ke Al-Habasyah. Tapi Abu Bakar setelah mereka pergi mau hijrah sama.
Kemana? Enggak tahu. Lanjut ha. Beliau pun mengizinkan hijrah. Kemudian Abu Bakar berangkat hijrah dan ketika sudah 2 atau 3 hari ia berjalan meninggalkan Makkah, ia bertemu dengan Ibnu Ad-Daghana, saudara. Ini lihat dia bilang fakharja hatta idza sara min Makkah yauman aw yaumain. Kasihan mereka karena mereka bukan seperti sekarang yauman yaumain, ini 1 hari atau 2 hari di mobil atau bus sudah di Jawa Timur, ini sudah lewat ini. Tapi masih Unta ya. 1 hari ya. Lanjut. Ia bertemu dengan Ibnu Ad-Daghana, saudara Bani Al-Haris bin Bakar bin Abdul Manat bin Kinana. Ketika itu Seperti cerita kemarin kita bilang, ini semuanya yang tinggal di Makkah balik lagi, semuanya balik ke satu suku. Satu suku. Ini lihat Kenana. Kenana kita tahu itu di turunan atau nama keluarga Nabi masih ada ya kan? Kenana. Oh, berarti ini dekat dari Nabi. Dekat tapi dari jauh. Dari jauh. Bukan dekat ya seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dekat tapi di kakek yang kelima. Ini Kenana masih kakek mungkin 10 atau 12 lebih. Terus wa huwa yawma idin sayyidul ahabish. Terus ketika itu Ibnu Ad-Daghana adalah pemimpin orang-orang Al-Habsyi. Ahabish. Ahabish bukan Ahabish. ya, Ya. karena Al-Habsyi ini orang turunan Ahlul Bait di sini di Indonesia namanya Al-Habsyi. Tapi Al-Ahabish itu jam ahli Al-Habasyah. Al-Habasyah, Al-Ahabish, ha? Terus Al-Habis ialah Bani Al-Has bin Abdul Manat bin Kinana. Al-Hun bin Khuzaimah bin Mudrikah dari Bani Al-Mustalaq dari Khuza'ah. ya, itu jelasin siapa Al-Ahabish ini. Kenapa? Ini lihat. Wal-Ahabish Banul Harith bin Abdul Manaf bin Kenana juga. Oh, Kenana balik lagi. Berarti satu suku dari orang besar atau dari keluarga besar Quraisy. Wal-Hun bin Khuzaimah bin Mudrika wa Banul Mustaliq min Khuza'ah, itu satu kampung. Ha, qala bin Hisham. Nisna berkata, mereka semua bersekutu. Mereka dinamakan Al-Habis, Al-Habsi. Ya, apa sih, Syekh? Al-Habis. Al-Ahabish, Al-Ahabish. Al-Ahabish. Karena persekutuan tersebut. Ada yang berkata bahwa nama Ibnu Ad-Daghana ialah Ibnu Ad-Daghinah. Betul. Ibnu Daghinna, Ad-Daghinna. Tapi tidak ada di dalam bahasa Indonesia, kita terima. Bilang apapun saya terima, harus terima. Karena tidak ada Ad-Daghinna dalam bahasa Indonesia. Lanjut ha. Ibnu Ishaq berkata bahwa Az-Zuhri berkata kepada Sebentar, ini kenapa bilang Al-Ahabish? Tadi bilang Al-Ahabish itu jam' dari orang Al-Habasyah. Ini bukan dari tempat, bukan dari Al-Habasyah, tapi ada satu wadi. Apa itu wadi tadi, Bu? Wadi satu tempat di luar Makkah. Namanya apa itu? Al-Ahbush. Di bawah Makkah. Maksudnya di luar Makkah ada satu tempat. Mereka kumpul, kasih berjanjian biar kita jadi satu suku. Itu berapa suku kecil, berapa suku kecil masuk dijadikan satu tahaluf. Seperti sekarang yang kemarin Al-Houthi di Yaman, Amerika cari Germania, cari Bahrain, cari ini namanya apa bahasa Indonesia? Namanya tahaluf. Juga kemarin waktu di tahun 2015, waktu mereka berang sama Yaman, Arab Saudi, Emirat, Kuwait, Qatar, ya semuanya biar berang di Yaman. Ini namanya tahaluf. Maksudnya berapa negara atau berapa kota jadikan satu biar berang sama satu tempat lain. Ini contohnya di sini berang sama Yaman. Tapi di buku ini sekarang maksudnya biar kita jadi satu. Kalau ada yang ganggu kita, langsung kita keluar bantu. Wa yuqalu Ibnu Daghina. Lanjut. Qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata bahwa Az-Zuhri berkata kepadaku dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata. Kemudian Ibnu Ad-Daghana berkata, engkau akan pergi kemana wahai Abu Bakar?
Abu Bakar menjawab, aku diusir kaumku. Mereka Abu menyakitiku. Bakar masyhur, terkenal karena orang Quraisy pasti. Langsung waktu ketemu ini Ibnu Daghina, dia langsung bilang sama dia, Abu Bakar mau kemana? Pergi kemana? Hmm. Terus Aku diusir kaumku. Mereka menyakitiku dan mempersempit ruang gerakku. Ibnu Ad-Daghina berkata, kenapa itu bisa terjadi? Demi Allah, engkau telah menghiasi keluarga, menolong orang yang mendapatkan kesulitan, mengerjakan banyak ini sekali kebaikan. menghiasi keluarga. Menghiasi keluarga itu terjemahnya ustazah kurang. Apa, Syekh? Bagusnya. Ya, artinya itu la tazinul ashira, artinya tidak maksudnya menghias. Tapi seperti kalau saya jelasin mungkin kamu bisa paham. Kita lihat suku fulan, ada fulan yang alim atau saleh atau kita bilang apa itu menghias? Enggak, tidak masuk di menghias ashira. Tapi mungkin kita bilangnya mereka lihat suku atau kabilah fulan bagus karena ada fulan di antara mereka seperti pilihan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad dari Quraisy ya kan? Dari Bani Hashim, dari Abdul Manaf, dari Quraisy. Oke, wallahi innaka latazinul ashira. Bu Norma, jangan jatuh-jatuh, ntar rusak. Silakan, Ya, lanjut. maksudnya mungkin menghiasi itu sama dengan membaguskan keluarga gitu ya, Syekh? Membaguskan. Karena mereka lihat Abu Bakar, oh ini suku bagus karena fulan dia membaguskan betul, bukan Ya. menghias. Itu kalau menghias maksudnya tidak ada seperti emas saja, menghias aja tidak ada manfaat dari beliau. Tapi ini Hmm. membaguskan, bisa bantu mereka biar oh ini salah, ini benar, ini itu. Ya lanjut, Menolong orang yang mendapatkan kesulitan, Itu sifat Abu Bakar. Itu sebabnya mereka kenal karena sifatnya bisa manfaatnya kepada orang lain, bukan di keluarganya aja. Lanjut. mengerjakan banyak sekali kebaikan dan membantu orang miskin. Kembalilah, engkau berada dalam perlindunganku. Kemudian Abu Bakar pulang bersama Ibnu Sebelumnya Abbas. wa taksibul ma'dum. Apa itu? Setelah wa taf'alul ma'ruf Ustazah? Mengerjakan banyak sekali kebaikan Terus dan membantu orang miskin. membantu orang miskin, taksibul ma'dum. Taksibul ma'dum itu contohnya yang kita kemarin belajar Sayyidina Abu Bakar membebaskan berapa orang yang budak, itu maksudnya taksibul ma'dum, kasih uang biar dia tidak jadi miskin atau bisa cari kerja atau bisa manfaat dari harta yang dikasih. Terus Kemudian Abu Bakar pulang bersama Ibnu Ad-Daghana. Ketika Abu Bakar memasuki Makkah, Ibnu Ad-Daghana berdiri kemudian berkata, hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah melindungi anak Abu Kufaha atau Abu Bakar. Abu Maka Abu siapapun Abu Abu Bakar, Abu Kuhafah, Wahafa Abu bukan Kufaha, Abu Oke. Kuhafah. Itu sebelumnya kita kemarin tahu Al-Walid bin Mughirah bilang sama Utsman bin Maz'un seperti itu. Dia harus berdiri di depan orang di depan Al-Ka'bah kasih ceramah atau khutbah. Wahai Quraisy, ini fulan saya masukin ke kota kita atau kampung kita di bawah perlindungan saya. Artinya kalau dia bilang seperti itu mereka sudah berhormat. Atau kalau dia melakukan salah mereka jadikan ini salah fulan. Lanjut Ya, iklan ya Syekh, harus diiklankan. Seperti ya biar tidak ada yang ganggu. Kalau ada yang ganggu itu bisa berhan di antara mereka. Lanjut. Maka siapapun tidak boleh memperlakukannya kecuali dengan baik. Orang-orang Quraisy pun menahan diri dari Abu Bakar. Abu Bakar Nah, ini mempunyai lihat masjid. menahan diri ya kan, menahan diri. Abu Bakar bisa istirahat sedikit. Lanjut. Tapi Abu Abu Bakar Bakar tapi Abu Bakar tidak bisa diam. Kita kemarin di cerita berapa orang yang masuk Islam ahli al-ashar al-mubasyirin semuanya dari Sayyidina Abu Bakar. Di 10 yang dapat kabar gembira dari Rasulullah ini ahli surga.
Itu semuanya paling banyak dari Abu Bakar. Mereka mengajak mereka atau dakwah kepada mereka. Di sini Sayyidina Abu Bakar tidak bisa diam. Ini diam di rumah aja. Tidak pergi kemana-mana, tidak ngajar, tidak belajar. Ya, silakan. Lanjut. Orang-orang Quraisy pun menahan diri dari Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai masjid di pintu rumahnya di Bani Zumah dan ia biasa sholat di dalamnya. Abu Bakar itu berhati tipis. Oleh karena itu, jika ia membaca Al-Quran, ia pasti menangis. Nah, itu sifat Sayyidina Abu Bakar. Itu bukan di awal Islam aja. Sampai Rasulullah SAW di hari wafat juga Rasulullah suruh Abu Bakar yusalli fin nas, suruh Abu Bakar salat karena mereka masih nunggu Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah bilang, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar orang yang hatinya tipis, tidak kuat. Dia takut karena ada beberapa pikiran Aisyah itu bagus juga. Dia lihat kalau ada yang jadi imam Rasulullah masih hidup, kayak mereka rasa ini kurang ajar, tidak berhormat sama Rasulullah. Dia mau Rasulullah suruh orang lain, tapi pertama kali Rasulullah bilang suruh Abu Bakar. Sadar lagi, bilang sudah suruh Abu Bakar. Aisyah kasih alasan tadi, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sering nangis. Kalau menangis itu mereka tidak bisa dengar. Rasulullah bilang, inna kunna suwaihibat Yusuf. Artinya kamu yang ganggu Yusuf, cerita Yusuf alaihi salam. Maksudnya apa itu bahasa Indonesia bilang? Apa itu bisa? Lupa, tidak bisa cari katanya. Maksud dari riwayat tersebut suruh Abu Bakar salatlah. Ya, lanjut Aisyah berkata, anak-anak muda, para budak dan orang-orang wanita berdiri di tempat Abu Bakar karena mereka terpesona oleh postur tubuhnya. Melihat hal yang demikian, tertubuh Sayyidina Abu Bakar karena waktu dia salat nangis juga itu luar biasa. Juga siap-siap waktu salat mereka lihat ini kenapa. Ya, itu yang sebabnya jadi bahasa Indonesia bilang jadi aneh ya kan, ya kenapa, ada apa itu. Apalagi itu anak kecil lihat orang lain. Ini saya di sini sudah hampir orang Indonesia, tapi karena saya orang Arab, kalau lewat ini semuanya anak B. Apalagi ini baru orang Arab, tapi apa namanya ini salatnya, bacaannya beda sama mereka. Mereka biasa pergi ke depan Al-Ka'bah di hadapan patung tersebut. Ini enggak, di rumahnya baca, nangis. Pasti ada hal yang luar biasa. Lanjut melihat hal yang demikian, beberapa orang dari Quraisy pergi menemui Ibnu Ad-Daghanah, kemudian berkata kepadanya, hai Ibnu Ad-Daghanah, engkau tidak boleh melindungi orang untuk mengganggu kami. Ia orang yang jika sholat dan membaca apa yang dibawa Muhammad, maka hatinya tipis, kemudian ia menangis. Dan ia mempunyai postur tubuh yang menawan. Sungguh kami khawatir ia mempengaruhi anak-anak muda kami, wanita-wanita kami, dari orang-orang lemah kami. Oleh karena itu, pergilah kepada Abu Bakar dan suruh dia masuk ke dalam rumahnya. Kemudian hendaklah ia berbuat apa saja di dalamnya. kasih dia baru istirahat di rumahnya, mereka balik lagi atau datang lagi ke Ibnu Daghanah. Terus lanjut. Ibnu Ad-Daghanah pergi kepada Abu Bakar dan berkata kepadanya, hai Abu Bakar, sesungguhnya aku tidak melindungimu dengan maksud agar engkau mengganggu kaummu. Sesungguhnya mereka tidak menyukai tempat engkau dan merasa terganggu oleh perbuatanmu. Oleh karena itu, masuklah ke dalam rumah. Kemudian kerjakan apa saja yang engkau inginkan di dalamnya. Ya. Sebentar doang ya, Syekh. Ya sebentar doang. Dia sebentar doang ini. Di dalam riwayat buku lain kalau tidak salah baca dulu mungkin 1 bulan aja baru. Terus lanjut. Abu Bakar berkata, bagaimana kalau aku kembalikan perlindunganmu kepadamu dan aku lebih ridho kepada perlindungan Allah? Ibnu Ad-Daghanah berkata, ya silahkan kembalikan perlindunganku kepadaku.
Abu Bakar berkata, aku kembalikan perlindunganmu kepadamu. Ibnu Adagonah berdiri kemudian berkata, hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya anak Abu Kuhafah, yaitu Abu Bakar, telah mengembalikan perlindunganku kepadaku. Maka terserah urusan kalian dengan sahabat kalian ini. Udah, balikin. Ini kembalikan, ini yang tadi kamu bilang. Mengembalikan luar menurut. Terus lanjut, kalau Ibnu Ishaq betul. bahwa Abdurrahman bin Al-Qasim berkata kepadaku dari ayahnya, Al-Qasim bin Muhammad yang berkata, dalam perjalanannya ke Ka'bah, Abu Bakar bertemu dengan orang bodoh dari orang bodoh Quraisy. Kemudian orang bodoh Quraisy tersebut menumpahkan tanah ke atas kepala Abu Bakar. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah atau Al-As bin Nuwail berjalan melewati Abu Bakar. Abu Bakar berkata, tidakkah engkau lihat apa yang diperbuat orang bodoh ini? Al-Walid bin Al-Mughirah atau Al-As bin Wail berkata, engkau sendiri yang berbuat seperti itu. Abu Bakar berkata, ya Tuhan, betapa pemurahnya engkau. Ya Tuhan, betapa pemurahnya engkau. Ya Tuhan, betapa pemurahnya engkau. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai, kasihan Abu Bakar. Tapi lihat derajatnya sudah di mana. Juga ini lihat tadi siapa itu? Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah. Bilang ini kamu sendiri yang melakukan ini. Ini salah, artinya salah kamu sendiri. Seperti yang di Gaza sekarang. Israel bilang ini bukan kita yang hancur Gaza, itu Hamas. Ya, semuanya hancur itu brand-brand yang taruh di Gaza, mereka masih lihat yang salah Hamas. Orang kafir pikirannya sama. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-muqtafina li sunnati. Alhamdulillah enggak ada yang ganggu kita sampai seperti ini. Kita masih bisa salat, masih bisa ngajar, belajar, masih ibadah, masih bisa dakwah, masih bisa itu. Alhamdulillah. Mereka waktu itu dalam keadaan yang mungkin kita tidak bisa terima. Ini sekarang sedikit kalau ada yang ganggu, mungkin kita mulai keluar dari jalan dakwah ini. Kalau ada yang ganggu sedikit, ini fulan atau ini bilang kenapa fulan dakwah seperti ini, sudah enggak mau dakwah, saya balik lagi ke jalan lain atau tidak mau ikut lembaga atau jamaah tersebut karena fulan ganggu saya. Masih dakwahnya agama, alhamdulillah bagus, tapi enggak mau ikut fulan karena ini artinya sabar kita itu jauh sekali dari mereka. Juga iman kita, i'tiqad kita ini tadi sudah ada yang membela Abu Bakar, ada yang membela Utsman bin Maz'un, ada yang membela Abu Salamah, tapi mereka lihat itu kayak diikat atau ikat itu tidak bisa. Kasana Abu Bakar rasanya saya tidak bisa salat, ini fulan berapa kali datang atau datang ke rumah minta saya masuk rumah, tidak mau saya salat di luar, ya ayo balikin atau mengembalikan berlindungan tersebut. Alhamdulillah kita fi ni'mah, nas'alullah taufiq wal afiyah wassalamah, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin.